Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Apa hajat Bapak maksain ke RDAY hari ini? Saya ada hajat gini Pak Haji, saya juga kan hasil dari kerja bengkel saya itu tambah lama tambah menurun Pak Haji. Jadi saya juga untuk membiayai satu anak sama ponakan menggajinya Pak Haji, jadi kurang itu Pak Haji. Jadi saya mohon Pak Haji minta bantuan. 13 tahun masih empot-empotan. Ya, yang pot-potan sih enggak, beli pas-pasan Pak Haji. Pas lagi orderan kagak ada, saya ya udah anak kadang-kadang kita talangi dulu gitu Pak Haji untuk menggajinya gitu Pak Haji. Harusnya kalau 13 tahun Bapak udah lari. Udah punya ruko sendiri. Belum nanti. Cuman ya alhamdulillah aja kita cuman bisa nyekolahin anak. Alhamdulillah kita anak udah pada gede. Itu aja Pak Haji saya. Anak berapa? Anak 4 Pak Haji. 4, paling besar? Paling besar udah punya anak cucu 1. Nomor 2? Nomor 2 masih kerja. Nomor 3? Nomor 3 kemarin baru nikah itu Pak Haji. Nomor 4? Nomor 4 sekolah sekarang Pak Haji, lagi kuliah. Berapa semuanya? 4 Pak Haji. Oke. Bapak coba ingat-ingat. Dari Bapak muda, bujangan, pengantin baru, anak 1, 2, 3, 4, sampai hari ini duduk, Bapak pernah gak datang ke orang pintar nyari doa, minta air doa, minta sesuatu ke orang pintar? Pernah gak? Coba ingat-ingat. Ada Pak Haji. Berapa tempat? Kalau nggak salah itu ada 2 Pak Haji. Masih didatengin gak orang itu? Sekarang udah enggak Pak Haji. Kenapa gak didatengin lagi? Itu saya cerita dulu, itu pertamanya Pak Haji saya ngedatangin orang yang pinter. Anak saya itu lagi kecil Pak Haji, itu nangis melulu Pak Haji. Jadi saya minta air, ya alhamdulillah kadang-kadang nggak nangis Pak. Itu nangisnya satu malam sendiri Pak Haji, dari mulai habis isya sampai ketemu subuh. Aduh, ini sama orang pintar dikasih Coca-Cola, Fanta, Sprite, apa Pocari Sweat. Ada Pak Haji, air putih aja, alhamdulillah. Itu air putih Pak Haji. nah itu saya Pak Haji. Bukan dikasih Pocari Sweat. Enggak Pak Haji. Oh iya. Haji Marco nggak diem kalau nggak dikasih Pocari Sweat. Kasih Pocari Sweat langsung diem. Iya Haji. Sekarang rewel. Iya. Tadi dia lupa mau bawa susu istrinya. Nggak dibawa empeng istrinya. Minta kalau doa buat anak ya. Ini maksud saya gini Pak, minta air doa buat usaha Bapak. Oh, belum. Kalau itu Belum ini. belum kayaknya Pak Haji. Belum Pak Haji. Belum. Nah, Bapak maksud dari tahun pertama usaha 13 tahun belum ada kebangkitan, belum ada perubahan yang drastis. Itu memang belum Pak Haji, cuman hanya cukup buat ya sehari-hari buat kita biaya anak sekolah, itu aja ya. Nah, kalau Bapak mau ini nanti Bapak bisa kaya raya tajir melintir. Amin. Coba Bapak sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Plus Bapak nggak boleh punya sifat 18. Coba Bapak lihat. Ada berapa sifat tuh yang 18 yang ada di diri Bapak, di hati Bapak? Dari 18. Perhatiin. Ada berapa sifat? 1 gundah nih Pak Haji. Ya. Kedua ngeluh. Ketiga mikir. keempat sedih tuh Pak Haji. kelima Kelima
Cemberut ada ini Pak Haji. Oke, keenam. Oh, gelisah Pak Haji ya, gelisah. Oke, ketujuh. 7 udah kali Pak Haji. Ada gak yang ketujuh? Jengkel. Udah Pak Haji. Oke, Pak, di hadisnya jangankan 18, 7 aja nggak boleh. Jangankan 7, 5 nggak boleh, jangan 5. Satu sifat yang ada di situ nggak boleh, 18. Situ nggak boleh, karena itu penyakit hati. Jadi Bapak nggak boleh ada, jadi ilangin tuh sifat yang 18, yang 7 tadi saya sebutin. Harus nggak boleh ada, nggak boleh kalau ada, nanti jalan di tempat. Punya motor, motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Masa Bapak dandanin mobil Land Cruiser solar. Tapi kita nggak punya Land Cruiser. Cuman bisa dandanin doang. Iya, dandanin. Bapak dandanin mobil Pajero. Masa nggak punya Pajero. Bapak dandanin Fortuner. Bapak nggak punya Fortuner. Ini gimana nih montir? Dandanin bisa, nggak punya mobilnya. Betul, Pak Haji. Janganlah, ajarin. Nggak boleh punya sifat 18. Satu pun nggak boleh. Nih dengerin Pak. Iya Bapak. Dengerin. Tentang sifat yang disebutkan Bos, goreng bos. Pak Haji Keras tadi. banget. Kayak batu. Goreng bos. Bawa ke Jangankan kantin bos. 18. Tolong digoreng suruh Bapak 7 gitu. enggak boleh. 5 pun enggak boleh. 1 Ini pun bawa aja bawa. tidak Tuker-tuker. boleh. Kenapa? Gila lo keras bener. Karena itu adalah sifat-sifat yang Gua pikir- tidak disukai oleh Allah. Dan itu akan bikin hajat kita lemot. Rezeki yang harusnya mau disampaikan ke kita sampai pindah ke orang lain. Karena apalagi sifatnya sifat jengkel. Jengkel ke seseorang. Maka rezeki yang harusnya ke Bapak ketarik. Kejelekan orang yang dijek Bapak, negatifnya ke Bapak, positifnya Bapak ketarik ke sana. Kenapa? Bapak pasti hafal surat As-Sams. Wasamsi waduhaha dan seterusnya. Ketemulah yang namanya wan nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jiwa kita, hati kita disumpah oleh Allah. Berarti kan perhatiannya sangat luar biasa Allah terhadap jiwa kita dan penyempurnaannya. Artinya Allah menciptakan jiwa kita ini dengan sesempurna mungkin. Maka Allah pasti murka kalau kita kotori. Ada itu? Ada kan? Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh pasti niscaya kamu akan beruntung dalam segala hal. Dengan apa caranya? Kata Allah, zakkaha. Barang siapa yang membersihkannya, barang siapa yang mensucikannya. Kalau dibalik, kalau kita mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, hati kita, maka kata Allah kamu Masih ada di sini. beruntung. Acara apa? Kalau dibalik lagi, kalau kamu mau beruntung, kata Allah begitu kan? Kalau arti bebas lah ya, kalau artian bebas. Kalau kamu mau beruntung, mau berkembang, mau maju usahamu, mau beruntung terus nasibmu, kata Allah, bersihkan apa? Jiwamu. Qad aflaha man zakkaha. Tapi sebaliknya Allah murka. Kalau tadi sudah disempurnakan jiwa kita,
sementara kita kotori. Dengan satu saja itu akan kotor, dengan satu sifat saja, jengkel misalkan, udah kotor. Apa murkanya Allah? Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti kamu akan rugi, bangkrut dalam segala hal. Dari sisi ibadah kita rugi, sisi amal pekerjaan juga akan rugi, sisi usaha juga merugi. Kenapa? Karena kamu dassaha, mengotori jiwamu. Jadi nggak boleh. Maka ini ditekan sekali oleh Pak Haji tentang kebersihan hati, kebersihan jiwa. Jadi usaha, termasuk di situ ada kata cemburu. Cemburu tidak mesti sama istri tercinta, cemburu sama pesaing kita. Benar? Iya, itu kok rame, aku kok enggak, ya Allah, ya Allah. Aku kok enggak rame, itu namanya cemburu. Kita mengeluh, menyalahkan Allah dengan ya Allah, itu berarti kita kan sudah merendahkan Allah. Itu sifat yang tidak disuka oleh Allah, mengotori hati. Padahal kita harus terima, itu jatah rezekinya dia. Sebetulnya rezeki itu sudah mau ke Bapak, tapi karena Bapak punya sifat komen, itu kok abadi rame di Rawamangun. Akhirnya sudah di depan pintu gerbang Bapak, dia pindah ke sono. Orangnya kok nggak enak dilihat, pindah dia ke sono. Sifat negatif itu di ayat Allah tekankan seperti itu. Ditambah lagi pesen Nabi di hadisnya yang masyhur. Ingat, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau itu bagus, maka kamu akan beruntung. Maka bagus semuanya, usahamu bagus, kesehatanmu bagus, ibadahmu bagus, badanmu sehat, karena hatinya bagus, hatinya sehat. Kata Allah di ayatnya, kamu beruntung karena bersih. Tapi kata Nabi, kalau dia itu busuk, apalagi 18, berarti busuk banget. Satu aja kan sudah menggerogoti, Pak. Busuk hatinya. Kalau dia busuk, maka rusak semuanya. Rusak ibadahnya, rusak amalnya, rusak usahanya. Kalau hatinya busuk, kita punya busuk pada seseorang, maka kebusukan kita nambah dari kebusukan orang yang kita jengkeli. Rezeki yang harusnya ada di kita, tarik ke dia. Bahkan rezeki yang sudah ada di kita, ketarik lagi. Itu yang kata Nabi di hadis yang lain, itulah orang yang bangkrut. Tahu enggak kamu orang yang bangkrut? Kayak gitu, hadis yang lain. Ini tentang hadis yang hati. Apa itu kata Nabi? Dia adalah hati. Maka kita harus jaga, utama jaga hati. Kalau hati ini kita jaga bersih, satu pun tidak ada. Kenapa satu tidak boleh rusak? Bahkan di peribahasa ada, nila setitik rusak susu sebelah. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton video pencerahan Pak Haji Dwiswanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.